Inilah kesibukan salah satu klinik hewan di kawasan Jalan Jayagiri, Kota Denpasar, Bali. Pasca bencana banjir bandang yang menimpa Bali, layanan berbeda diberikan klinik hewan ini, yaitu pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis bagi puluhan hewan kesayangan terdampak bencana. Begitu hewan peliharaan masuk klinik, maka segera dilakukan pengecekan secara general, mulai pengecekan kondisi fisik menggunakan stetoskop hingga cek suhu tubuh menggunakan termometer. Selanjutnya dilakukan based on simptomatis dengan memberikan obat-obatan. Keluhan hewan yang dibawa sangat bervariasi. Umumnya, pasca bencana banjir bandang sangat beragam, mulai dari penurunan nafsu makan, terjangkit diare, bersin-bersin, flu, dan lain-lain yang umumnya menyerang kucing. Meski menyampaikan sejumlah keluhan, umumnya seluruh hewan peliharaan menjalani pemeriksaan kondisinya masih cukup stabil. Agar kondisi kesehatan hewan kesayangan tidak mudah terserang penyakit, para pemilik dianjurkan memberi sejumlah nutrisi tambahan. Salah seorang dokter hewan di klinik tersebut, Dokter Hewan Putu Diva Adiwinata, mengemukakan selain terserang penyakit, banyak juga hewan yang mengalami trauma pasca bencana. Salah satunya anjing, karena anjing jarang bisa naik untuk mencari shelter atau tempat yang lebih tinggi, sehingga keluhan pada anjing bisa terkait trauma pasca bencana. Karena layanan ini gratis, tidak mengherankan, setiap harinya ada banyak pemilik hewan peliharaan yang memanfaatkan layanan ini untuk memeriksakan kesehatan hewan kesayangannya, mulai dari anjing, kucing, hingga ayam. Diare, bersin-bersin, ya keluhan umum. Jadi ada yang nafsu makan berkurang gitu. Kita perawatan pada saat yang masuk ke sini kita cek secara general, terus based on simptomatis kita berikan obat-obatan dan semuanya perawat jalan. Oh tidak ada, jadi kita tidak menerima rawat inap untuk saat ini. Oh rata-rata rawat jalan itu? Semua, karena kondisi masih cukup bagus. Gitu. Yang pertama saya rekomendasikan itu adalah pasti nutrisi ya. Jadi semua berasal dari nutrisi bagus, hewan pasti sehat. Adapun yang memang perlu kita hindari sekali dan kita waspadai yaitu leptospira. Jadi penyakit leptospira ini kan tidak hanya menyerang pada hewan, namun juga bisa menjadi bersifat zoonosis menyerang pada manusia. Jadi hindari sekali kontak kalau bisa sih hindari kontak dengan air, minum air yang dari sumber banjir. Ya kita khawatirkan terkontaminasi dengan leptospiranya itu. Kalau di kita sendiri ini pertama kali kita lakukan, namun di luar sana yang banyak teman-teman kami yang sudah terbiasa melakukan aksi-aksi seperti ini. Air banjir yang kerap tercemar oleh limbah dan kotoran sangat berbahaya bagi hewan. Apalagi jika hewan tersebut terendam atau meminum air banjir, sehingga berpotensi terinfeksi leptospirosis, parvovirus, hingga penyakit kulit seperti dermatitis. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Rumah sempat terendam ya, nggak terlalu tinggi dan punya kucing di rumah. Terus begitu surut, saya coba kasih makan, dia kurang begitu, nafsu makannya berkurang, terus kemungkinan ya sakit atau gimana daripada kenapa sama kucingnya. Ya saya bawa ke sini dan kebetulan di dokter hewan ini ya, di klinik dokter hewan ini ada program gratis buat hewan yang terdampak dari banjir di pasar itu ya. Ya, layanan seperti ini cukup membantu ya bagi warga terdampak banjir, karena kita juga punya hewan juga perawatan dan lain-lain juga cukup lumayan. Jadi dengan adanya ini secara gratis cukup membantu. Di sisi lain, bencana banjir bukan hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis pada hewan. Banyak anjing yang menjadi lebih agresif atau ketakutan, sementara kucing bisa menjadi lebih penyendiri, sering bersembunyi, atau kehilangan nafsu makan yang jadi penanda adanya stres pasca trauma. Pemilik pun harus memberikan rasa aman bagi hewan, seperti menyediakan ruang tenang, menghindari suara keras, serta memberi lebih banyak perhatian dan belayan. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan.